Selamat datang di virtual ceremony. Saya Panji Nurdiansyah. Saya akan kembali mengarahkan langsung acara ini. So, enjoy this ceremony and have a great time. All crew standby. Audio standby. Kamera standby. Lighting standby. And show standby. In 5, 4, 3, 2, 1. Di Indonesia untuk membatasi kegiatannya. Di sisi lain, terjadi penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat membuat permintaan akan barang dan jasa praktis mengalami penurunan sangat drastis. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan mengalami pertumbuhan kinerja keuangan yang negatif. Meski demikian, tidak sedikit pula perusahaan-perusahaan yang cepat beradaptasi, kemudian mampu mempertahankan pertumbuhan positif. Hal itu tentu tidak lepas dari langkah dan strategi jitu yang diterapkan oleh jajaran pemimpin perusahaan. Untuk mengukur keberhasilan perusahaan menghadapi pandemi COVID-19, Infobrand.id bekerja sama dengan Trust & Co Indonesia menggelar Top Corporate Award 2020. Penghargaan Top Corporate Award 2020 merupakan bentuk dukungan dari Infobrand.id dan Trust & Co Indonesia kepada perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu bersaing di peta persaingan bisnis di Indonesia. Secara khusus, Top Corporate Award 2020 merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan terhadap perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia yang telah terbukti berkinerja positif sepanjang 1 tahun terakhir, serta berhasil melewati situasi sulit selama pandemi COVID-19, dengan mempertahankan kinerja positif dari sisi brand awareness, pendapatan dan laba bersih selama 1 semester 2020. Top Corporate Award 2020 diberikan kepada perusahaan-perusahaan emiten terpilih berdasarkan hasil survei Top Corporate Index yang mengacu pada 3 aspek penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue and Revenue Growth Aspect, dan Net Profit and Profit Growth Aspect. Survei dilakukan terhadap lebih dari 700 perusahaan-perusahaan publik emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah Republik Indonesia, penghargaan Top Corporate Award 2020 diselenggarakan dengan konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Top Corporate Award 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan juga Ibu, dan selamat sore kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Dan selamat bergabung dalam acara kami yaitu e-awarding ceremony Top Corporate Award 2020. Hadirin yang terhormat dan para achiever yang berbahagia, senang sekali rasanya saya Ino Novita dapat hadir dan memandu jalannya e-awarding pada sore hari ini. Namun sebelumnya tak lupa kami ingin mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust Inco Indonesia. Selamat sore Bapak. Lalu berikutnya sudah bergabung yaitu Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Info Brand Group. Selamat sore Ibu, selamat bergabung. Lalu berikutnya Bapak Panji Nurdiansyah selaku Editor in Chief Infobrand.id. Selamat sore Bapak. Serta para achiever Top Corporate Award 2020. Sekali lagi selamat bergabung Bapak dan juga Ibu. Apa kabar Bapak dan juga Ibu sekalian? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan yang sangat luar biasa sekali sehingga kita masih bisa bersilaturahmi meskipun dalam bentuk virtual di depan laptop atau komputer masing-masing dan sekaligus untuk merayakan acara penghargaan pada sore hari ini. Hadirin sekalian, pandemi COVID-19 memberi dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan juga bisnis. Penurunan konsumsi dan juga daya beli masyarakat memicu penurunan permintaan barang dan juga jasa. Akibatnya, banyak sekali perusahaan mengalami penurunan bisnis hingga kinerja keuangan negatif. Namun tidak sedikit pula perusahaan yang mampu menghadapi tantangan dan mempertahankan kinerjanya agar tetap positif. Dan tentunya, perusahaan-perusahaan yang telah berhasil mempertahankan kinerja positif di tengah pandemi COVID-19 ini patut diapresiasi oleh Infobrand.id yang bekerja sama dengan Trust Inco Indonesia sebagai entitas yang kredibel dalam penelitian dan perkembangan brand dan bisnis di tanah air melalui penghargaan Top Corporate Award 2019. Dan tentu saja, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam memutus rantai penyebaran COVID-19, maka penghargaan ini diselenggarakan melalui video conference dalam konsep e-awarding ceremony. Hadirin sekalian, inilah Top Corporate Award 2020. Hadirin sekalian, berlanjut ke acara berikutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Susilowati Ningsih selaku Direktur Utama Info Brand Group. Untuk itu langsung saja kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul di dalam kegiatan perhelatan penghargaan Top Corporate Award 2020. Yang terhormat Bapak Tri Raharjo selaku Chairman Trust Inco Indonesia, Pak Panji Nurdiansyah selaku Editor in Chief Infobrand.id, dan tentunya Bapak Ibu para achievers Top Corporate Award 2020.
Bapak dan Ibu yang kami hormati, tidak terasa pandemi COVID-19 telah berlangsung selama 1 semester lebih, yang dampaknya sangat nyata dan kita rasakan secara bersama, terutama bagi pelaku bisnis. Banyak yang mengurangi bahkan menghentikan aktivitas dan produksinya karena berkurangnya sebuah permintaan. Kondisi tersebut tentu berpengaruh kepada kinerja keuangan yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan laba. Mengapa situasi tersebut perusahaan harus mengambil strategi untuk bertahan hidup? Selama pandemi berlangsung, Bapak Ibu, kami tim Infobrand Group tidak berhenti untuk mengamati dan melakukan berbagai riset untuk melihat perkembangan sektor bisnis dari waktu ke waktu. Kami melihat hampir semua korporasi mengalami penurunan pendapatan dan profit. Namun demikian, tidak sedikit perusahaan yang mampu bertahan dan mempertahankan kinerja keuangan tetap positif. Bapak Ibu yang saya hormati, kendati pandemi COVID-19 masih belum berakhir, namun pemerintah telah menerapkan new normal. Artinya, pemerintah telah memberikan lampu hijau kepada seluruh pelaku bisnis dan masyarakat untuk kembali beraktivitas meskipun dengan kebiasaan baru, dengan protokol kesehatan yang cukup ketat tentunya. Kita harus yakin Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Setelah mampu bertahan di masa-masa sulit, saatnya kita untuk melakukan mengayuh roda bisnis dengan lebih dan lebih kencang lagi. Infobrand.id sebagai media #1 brand Indonesia yang turut mendukung dan berperan dalam perkembangan brand di Indonesia, salah satunya dengan menghadirkan program Infobrand Talk sebagai sarana komunikasi yang efektif bagi brand dan perusahaan yang semakin dikenal di dunia digital. Infobrand Talk dikemas dengan bentuk talk show seputar bisnis, brand, dan marketing yang mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan dan brand dalam mengkomunikasikan, menginformasikan, baik bersifat edukasi maupun bersifat promosi, serta branding secara soft selling. Untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan perusahaan bertahan di tengah pandemi COVID-19, kami menggelar penghargaan Top Corporate Award 2020. Yang merupakan bentuk dukungan dari kami, Infobrand.id bersama Trust & Co Indonesia kepada seluruh perusahaan-perusahaan emiten yang telah dan terus meningkatkan kinerjanya secara konsisten dan sehingga mampu bersaing di peta persaingan di Indonesia. Top Corporate 2020 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang terpilih berdasarkan hasil survei Top Corporate Index. Mengacu pada 3 aspek penilaian, yaitu Business Revenue Aspect, Net Profit Aspect, dan Digital Corporate Brand Awareness Aspect. Survei dilakukan terhadap lebih dari 700 perusahaan-perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Kami berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi buat para CEO dan pemimpin perusahaan untuk terus bekerja dengan keras lagi di tengah pandemi COVID-19. Dan ini menjadi bagian apresiasi yang patut dibanggakan. Dan tentunya penghargaan ini juga diharapkan bisa menjadi supporting dalam kegiatan bisnis dan strategi perusahaan. Saya ucapkan selamat kepada para perusahaan yang meraih penghargaan Top Corporate Award 2020. Dan ini menjadi apresiasi yang tertinggi yang kami berikan untuk prestasi di masa-masa sulit pandemi COVID-19. Terus bergerak menghadapi tantangan pandemi COVID-19, maju terus emiten Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Ibu Susi untuk kata sambutannya. Baiklah Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Tri Raharjo selaku founder and CEO Trust & Co Indonesia sekaligus pengagas Top Corporate Award 2020 dan Komunitas Indonesia Brand Network atau IBN. Dan beliau akan memaparkan presentasi dan metodologi Top Corporate Award 2020 dengan judul The Best Listed Companies with Good Performance. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo. Bisa di
sambil ngomong. Baik, Bapak dan juga Ibu, kita akan segera mulai presentasi. Oke, baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat datang di kegiatan Top Corporate Award tahun 2020 ini. Ini merupakan kegiatan untuk kedua kalinya yang diselenggarakan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infobrand.id. Nah, tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah The Best Listed Companies with Good Performance, Bapak Ibu. Nah, sebelum saya presentasi lebih lanjut, Bapak Ibu, saya ingin memperkenalkan beberapa kegiatan yang sering diadakan oleh Trust & Co Indonesia bekerja sama dengan infobrand.id. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan yang sering kami adakan. Jadi sepanjang kami berdiri gitu ya, sudah 18 kali kami menyelenggarakan Indonesia Digital Popular Brand Award yang sudah diikuti lebih dari 300 perusahaan yang mengikuti kegiatan ini. Kami juga memiliki berbagai kegiatan, salah satunya adalah kegiatan Indonesia Brand Network. Oke, Bapak Ibu, bicara mengenai COVID-19 sudah pasti sangat berdampak buat para pelaku bisnis di Indonesia. Dampaknya sangat kencang gitu ya. Berdasarkan data update terbaru gitu ya Bapak Ibu, penderita atau COVID atau yang positif COVID-19 per update tanggal 7 bulan 10 tahun 2020 sudah 315.000 lebih, yang sembuh 240.000, yang meninggal 11.000. Tentunya angka-angka ini bukan hanya sebagai wabah terhadap COVID-19 ini, tapi juga ini merupakan akan berdampak terhadap ekonomi dan juga perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan di Indonesia yang mengalami dampak dari COVID-19, bahkan ada yang sampai tutup gitu ya. Tapi tidak menutup juga adalah banyak juga perusahaan-perusahaan yang mampu survive dan mampu memiliki kinerja positif di sepanjang satu semester di tahun 2020 ini. Nah, kalau kita lihat beberapa perusahaan emiten juga melakukan PHK dan efisiensi karyawan yang melanda di perusahaan-perusahaan emiten, tapi tidak sedikit juga perusahaan-perusahaan yang mampu meraih keuntungan pada saat masa sulit seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, memang pandemi COVID-19 berawal di Indonesia dari tanggal 2 Maret tahun 2020 ketika pemerintah secara resmi mengumumkan adanya COVID-19 di Indonesia. Tentunya ini menjadi suatu berita yang menjadi pelaku bisnis di Indonesia harus sigap menyikapinya. Nah, di masa kuartal kedua saya melihat banyak sekali para pelaku bisnis yang melakukan survival gitu ya, survival action supaya bisnisnya tetap bertahan di tengah masa pandemi COVID-19. Bahkan para pelaku bisnis banyak juga yang memanfaatkan channeling online gitu ya, atau melakukan strategi secara digital. Kenapa strategi digital? Karena dengan adanya pemberlakukan social distancing, physical distancing, sudah pasti para pelaku bisnis melakukan adaptasi dan juga beberapa pelaku bisnis bahkan melakukan inovasi. Di kuartal ketiga gitu ya, beberapa pelaku bisnis sudah melakukan recovery program dan kita berharap gitu ya dari berbagai program yang dilakukan tentunya bisa mampu bertahan dan bisa melewati dari masa pandemi COVID-19. Tantangannya ada beberapa hal. Yang pertama adalah adanya consumer behavior change yang berubah. Artinya kebiasaan-kebiasaan lama mereka mengalami perubahan. Yang kedua, dengan adanya teknologi semakin membantu para pelaku bisnis dalam adaptasi pasar gitu, adaptasi pasar. Yang ketiga tentunya adanya koreksi pertumbuhan ekonomi yang negatif ini menjadi tantangan tersendiri. Saya kira ini menjadi challenge tersendiri untuk kita bersama atau kita semua. Oke, Bapak Ibu, nah untuk itu sebagai wujud kepedulian dari Trust & Co Indonesia dan infobrand.id kami menggagas Top Corporate Award tahun 2020 ini. Jadi kita gagas memberikan apresiasi kepada para perusahaan emiten yang mampu membubuhkan secara kinerja positif di perusahaannya gitu ya. Nah, Top Corporate Award tahun 2020 ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan top di Indonesia yang telah berhasil membangun perusahaannya dan memiliki kinerja baik dan positif di sepanjang 1 tahun terakhir dan juga di semester 1 tahun 2020 ini berdasarkan 3 aspek penilaian. Jadi yang pertama adalah
digital corporate brand awareness aspek, yang kedua adalah business revenue aspek, dan ketiga adalah net profit aspek. Nah, 3 hal ini yang kita lakukan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan emiten di Indonesia. Nah, maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini Bapak Ibu, satu, kami berharap kegiatan penghargaan Top Corporate Award tahun 2020 ini sebagai bukti keberhasilan perusahaan Bapak Ibu dalam menyikapi dan juga mempertahankan kinerja positif di masa pandemi COVID-19. Tentunya ini perlu ekstra kerja karena tentunya dengan pertumbuhan kinerja yang positif tentunya ini menjadi satu hal yang sangat penting buat perusahaan. Yang kedua adalah Top Corporate Award 2020 ini kita berharap dapat memicu kepercayaan para stakeholder dan para shareholder dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, saya berharap dan kami berharap Top Corporate Award tahun 2020 ini memberikan iklim bisnis yang positif di masa pandemi khususnya buat perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Nah, metodologi yang kami lakukan adalah berdasarkan metodologi desk research, survei yang kami lakukan berdasarkan 3 aspek penilaian. Yang pertama adalah digital corporate brand awareness aspek. Kami mengukur tingkat popularitas, tingkat corporate brand awareness Bapak Ibu sekalian berdasarkan internet based survey. Yang kedua, kami mengukur tingkat revenue dan revenue growth aspek. Jadi kami mengukur pendapatan periode 1 tahun terakhir, tepatnya adalah tahun 2019 gitu ya. Jika dibandingkan dengan tahun 2018, berapa tingkat pertumbuhan dari tahun 2018 ke 2019. Kami juga melakukan pengukuran itu dengan bobot 40%. Untuk digital corporate brand awareness aspek, kami berikan bobot 20%. Nah, selain itu kami juga mengukur tingkat net profit atau net profit growth aspek. Jadi kami mengukur laba bersih perusahaan terbuka, tersurvei pada periode 1 tahun, jadi tahun 2019, dan juga tingkat pertumbuhan dari 2018 ke 2019 dengan bobot 40%. Nah, kriteria perusahaan yang layak untuk mendapatkan pemenang atau pemenang Top Corporate Award tahun 2020 ini ada 3 hal Bapak Ibu kami tentukan. Yang pertama, perolehan minimal pendapatan perusahaan terbuka tersurvei pada tahun 2019 di atas 1 triliun rupiah. Yang kedua adalah perusahaan publik tersurvei memiliki profit atau profit perusahaan di atas 100 miliar di sepanjang tahun 2019. Dan yang ketiga adalah yang tidak kalah penting adalah perusahaan publik tersurvei berhasil memperoleh profit secara positif untuk laporan keuangan pada semester 1 tahun 2020. Saya kira poin ketiga ini menjadi tantangan tersendiri buat para pelaku bisnis di Indonesia. Nah, adapun proses survei yang kami lakukan Bapak Ibu, pertama kami menentukan proses metodologi survei yang kami ingin lakukan di Top Corporate Award tahun 2020 ini. Yang kedua, kami menentukan kriterianya sesuai yang tadi saya sampaikan di depan. Berdasarkan data yang kami dapatkan gitu ya, pada saat periode survei terdapat 702 perusahaan yang kami dapatkan datanya gitu ya. Lalu kami melakukan proses screening awal. Jadi kami melakukan proses screening awal. Nah, jadi proses screening ini adalah perusahaan terbuka, tidak masuk dalam kategori delisting gitu ya. Yang kedua, mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi kalau yang belum atau tidak mempublikasikan, kami tidak ikutkan ke dalam proses survei ini. Dan yang ketiga adalah kondisi perusahaan dalam kondisi profit gitu ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi proses screening awal ketika kita melakukan proses survei. Lalu dari data tersebut kami olah datanya gitu ya, sesuai dengan metodologi berdasarkan digital corporate brand awareness aspek. Yang kedua berdasarkan revenue dan revenue growth aspek. Yang ketiga adalah berdasarkan profit dan net profit growth aspek. Jadi berdasarkan data tersebut baru kami screening lagi gitu ya. Kami screening lagi berdasarkan syarat ketentuan yang berhak mendapatkan Top Corporate Award tahun 2020 ini gitu ya. Berdasarkan 3 kriteria yang tadi saya ungkap gitu ya. Nah, baru setelah itu kami melakukan pengumuman. Jadi kita mengirimkan dari Trust & Co dan Infobrand
mengirimkan surat pengumuman kepada Bapak Ibu sekalian, dan juga pada sore hari ini Bapak Ibu kita menyelenggarakan kegiatan award ceremony Top Corporate Award tahun 2020. Nah, berdasarkan data temuan yang kami temui Bapak Ibu, untuk pemenang Top Corporate Award tahun 2020 ini gitu ya, untuk Basic Industry and Chemicals ada 4 perusahaan gitu ya. Untuk Consumer Good Industry ada 19 perusahaan. Untuk Finance ada 29 perusahaan. Untuk Infrastructure, Utilities and Transportation ada 10 perusahaan. Untuk kategori bisnis sektor di bidang mining ada 4 gitu ya. Untuk kategori miscellaneous industry ada 5 gitu ya. Dan juga untuk kategori bisnis sektor, maksud saya adalah property, real estate, and building construction ada 7. Untuk bisnis sektor di bidang trade, service, and investment ada 18. Kalau secara keseluruhan Bapak Ibu yang berhasil lolos kegiatan survei Top Corporate Award tahun ini ada 96 perusahaan terbuka yang lolos pada survei tahun ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu berdasarkan data tadi gitu ya, finance industry mendominasi Bapak Ibu, yang kedua adalah consumer good gitu ya, yang ketiga adalah trade, service, and investment business sector. Jadi 3 sektor bisnis tersebut yang mendominasi pemenang dari Top Corporate Award tahun 2020 ini gitu ya. Nah, kami berharap kegiatan ini, logo dari Top Corporate Award tahun 2020 ini bisa diaplikasikan di material promosi Bapak Ibu, di website, sosial media, dan lain sebagainya, dan publikasikan achievement ini ke berbagai media massa nasional maupun daerah. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sukses untuk kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Tri Raharjo atas presentasinya, dan semoga Bapak dan juga Ibu apa yang telah disampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya para peraih Top Corporate Award 2020, dan juga terus dapat mempertahankan kinerja perusahaan tetap positif di tengah pandemi COVID-19 ini. Baiklah, hadirin sekalian, tibalah saatnya acara yang telah kita nantikan, yaitu untuk menyaksikan siapa sajakah perusahaan-perusahaan yang berhasil meraih penghargaan Top Corporate Award 2020. Dan untuk itu, diharapkan kepada seluruh achiever agar dapat mempersiapkan piagamnya masing-masing. Untuk itu, siapakah achiever? Langsung saja kita lihat videonya berikut ini. Bank emiten dengan kode saham Maya ini terus menunjukkan performa gemilang dari tahun ke tahunnya. Bayangkan saja, kendati berada di tengah pandemi hingga semester pertama tahun ini, Maya masuk dalam kelompok buku 3 dalam kondisi baik. Belum lagi dukungan penuh dari pemegang saham, kendali dan tambahan setoran modal yang signifikan, sehingga mempunyai posisi permodalan yang sangat kuat adalah salah satu alasan perusahaan yang telah berusia 31 tahun ini terus mencatatkan pertumbuhan perusahaan yang positif. Hadirin sekalian, inilah peraih Top Corporate Award 2020. PT Bank Mayapada International Tbk. Baik, untuk itu kami turut mengundang yang saat ini sudah bergabung, yaitu Bapak Rudi Mulyono selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mayapada International Tbk. Silakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, Top Corporate Award, Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan, saya Rudi dari Bank Mayapada. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kesempatan berpartisipasi di acara ini, dan kami terutama sangat berterima kasih atas dukungan dari Top Corporate Award melalui penghargaan yang menurut kami sangat baik sekali, terutama di kondisi pandemi yang sangat challenging saat ini. Dan ini tentunya merupakan satu cambuk bagi Bank Mayapada, PT Bank Mayapada International Tbk, untuk bisa lebih mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan para nasabah kami khususnya, dan kami juga bisa melayani lebih luas lagi kepada masyarakat pada umumnya.
Demikian, sekali lagi terima kasih Top Corporate Award atas kesempatan dan penghargaan yang sangat berharga ini. Selamat sore Bapak Ibu. Baik, sekali lagi selamat kami ucapkan kepada PT Bank Mayapada International Tbk. Dan kami persilakan kepada Bapak Tri untuk dapat memberikan ucapan selamat kepada pemenang. Oke, saya ucapkan selamat buat PT Bank Mayapada International Tbk gitu ya, yang telah meraih penghargaan Top Corporate Award tahun 2020 ini. Kami berharap penghargaan ini dapat memicu kepercayaan konsumen dan juga kepercayaan para pemegang saham dan juga masyarakat luas kepada PT Bank Mayapada International Tbk. Berdasarkan catatan kami gitu ya, per 30 Juni 2020 PT Bank Mayapada International Tbk membubuhkan laba tahun berjalan sebesar 143,56 miliar. Saya kira sebuah prestasi yang sangat tinggi, sangat besar, dan saya berharap prestasi ini terus ditingkatkan dan sukses untuk PT Bank Mayapada International Tbk. Terima kasih Pak Rudi Mulyono. Terima kasih Bapak, Ibu semua. Baik, mohon izin Bapak Rudi untuk dapat mengabadikan foto bersama terlebih dahulu bersama dengan Bapak Tri. Mohon untuk ditunjukkan piagamnya Bapak. Mohon izin. Baik, saya akan menghitung. 3. Mungkin boleh di samping sebelah kiri atau kanan Bapak agar lebih jelas. Nah, baik, terima kasih. Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Rudi Mulyono. Terima kasih Ibu, Bapak, semuanya. Selamat sore. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever berikutnya dianugerahkan kepada Berangkat dari komitmen menjadi salah satu perusahaan yang berkontribusi menyehatkan masyarakat Indonesia, perusahaan kode saham Nika ini sukses membangun kurang lebih 16 jaringan rumah sakit yang dipercaya keluarga Indonesia sejak 31 tahun lalu. Dan tidak hanya menjadi pilihan keluarga Indonesia, perusahaan yang mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia tahun 2005 ini juga mampu menjawab kepercayaan para investornya dengan kinerja keuangan yang ciamik. Dan dalam waktu dekat, di tengah pandemi COVID-19, perusahaan bertekad tetap menambah 2 rumah sakit baru untuk mewujudkan misinya mengoptimalkan kualitas hidup orang banyak. Inilah peraih Top Corporate Award 2020, PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Baik, untuk itu kami turut mengundang yang saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu kepada Ibu Dr. Nurfantina Pandina, selaku Head of Corporate Communication and Brand Management PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Silakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore, rekan-rekan semuanya. Saya Nia dari Mitra Keluarga. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Infobrand kepada Mitra Keluarga. Mudah-mudahan penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi kami untuk terus tumbuh, maju, dan berkembang dalam melayani kesehatan masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk yang dalam hal ini hadir Dr. Nurfantina Pandina selaku Head of Corporate Communication and Brand Management PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat menambah kepercayaan para konsumen dan juga menjadi pemicu pertumbuhan dari PT Mitra Keluarga Karya Sehat Tbk. Luar biasa berdasarkan rilis data yang kami dapatkan gitu ya. Sepanjang per 30 Juni tahun 2020 ini laba bersih tahun berjalan sebesar 317,6 miliar. Saya kira ini sebuah prestasi yang sangat hebat, sukses buat PT Mitra Keluarga Karya Sehat. Sukses, Bu. Baik, Terima dokter, kasih. boleh kita berikan foto terlebih dahulu, dokter? Tolong ditunjukkan piagamnya, mohon izin.
Mohon izin, dokter boleh agak turun sedikit agar lebih jelas lagi fotonya Di dan samping. piagamnya boleh ditaruh di samping kiri atau kanan dokter. Baik, saya akan menghitung 3, 2, 1. Terima kasih dokter. Baik Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya, inilah videonya. Emiten ini dikenal sebagai perusahaan penyedia konten media terbesar di Indonesia yang memiliki bisnis utama memproduksi konten siaran berkualitas tinggi di berbagai platform media seperti TV, OTT, video on demand, hingga bioskop dan semua fitur yang ada di dalam internet protokol television. Berdiri tahun 2000, perusahaan mulai mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 dengan kode saham MSIN. Ini juga didukung oleh unit bisnis di bawahnya yang bergerak di bidang produksi drama series, FTV, film, infotainment, reality show, game show, jasa periklanan, dan talent management. Hadirin sekalian, mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2020 PT MNC Studios International Tbk. Baik, Bapak dan juga Ibu, untuk itu kami turut mengundang yang saat ini sudah bergabung, yaitu Ibu Ella Kartika selaku Direktur Utama PT MNC Studios International Tbk. Silakan Ibu untuk memberikan speech terlebih dahulu. Selamat sore semua. Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua pencapaian PT MNC Studios International Terbuka. Terima kasih kepada Pak Hari dan Ibu Liliana Tanusudibyo. Terima kasih kepada rekan-rekan direksi PT MNC Studios International Terbuka, Len, Bu Dewi, Bu Lina, dan Mas Titan. Terima kasih kepada semua tim PT MNC Studios International Terbuka, termasuk seluruh anak-anak perusahaan. Semua pencapaian ini karena kerjasama yang baik seluruh keluarga besar MNC Studios International Terbuka. Terima kasih kepada Infobrand dan Trust & Co Indonesia atas penghargaan Top Corporate Award 2020. Dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kesetiaan pada semua konten yang kami ciptakan. Kami memastikan bahwa kami akan terus memberikan karya terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat untuk PT MNC Studios International Tbk yang dalam sore hari ini langsung dihadiri oleh Ibu Ella Kartika selaku Direktur Utama PT MNC Studios International Tbk. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin mengukuhkan MNC Studio International Tbk sebagai perusahaan yang sangat dipercaya dan mampu memberikan konten-konten terbaik buat masyarakat. Dan yang tidak kalah penting adalah capaian yang diperoleh sepanjang semester 1 tahun 2020 ini adalah periode laba bersih tahun berjalan sebesar 77,76 miliar. Saya kira ini sebuah prestasi yang sangat baik. Mudah-mudahan penghargaan ini dapat menambah dan juga menambah kepercayaan konsumen kepada PT MNC Studios International Tbk. Sukses buat Ibu dan juga PT MNC Studios International Tbk. Baik Ibu Ella, boleh kita abadikan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin untuk ditunjukkan piagamnya, Ibu Ella. Mohon maaf Ibu, kami tidak dapat mendengar suara Ibu dengan jelas. Piagamnya boleh dikirim. Apa? Baik, kita akan langsung foto bersama Ibu Ella. Kita mulai dari 3. Mohon izin, sesaat lagi Ibu. Baik, kita akan menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Ella Kartika. Terima kasih. Baik Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada
Perusahaan farmasi yang berpengalaman sejak 40 tahun silam ini memiliki dan mengoperasikan 2 fasilitas manufaktur kelas dunia di Gunung Putri dan Citerep, Bogor. Keduanya bahkan memiliki sertifikat cara pembuatan obat yang baik di level ASEAN. Tak heran jika perusahaan dengan kode saham DVLA menjadi perusahaan farmasi yang disegani sejak berdiri di tahun 1976. Alhasil, dengan pengalaman dan kualitasnya yang mumpuni, DVLA menjadi satu dari sedikit perusahaan yang tetap moncar pertumbuhan bisnisnya di kondisi saat ini. Mari kita sambut peraih Top Corporate Award 2020. PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Baik, untuk itu kami turut mengundang Ibu Uri Ristanti selaku Corporate Communication Supervisor PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Silahkan Ibu Uri untuk memberikan speech terlebih dahulu. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan Top Corporate Award 2020 yang diberikan oleh infobrand.id dan Transco Indonesia. Penghargaan ini tentunya akan menjadi energi bagi kami untuk terus semangat dalam meningkatkan kinerja dan juga menghasilkan produk-produk yang berkualitas, terutama di masa pandemi ini. Dan ini juga sesuai dengan misi perusahaan kami, yaitu membangun Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Selamat buat PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dalam hal ini hadir Ibu Uri Ristanti, Corporate Communication PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Saya ucapkan sekali lagi selamat atas penghargaan Top Corporate Award tahun 2020 ini. Semoga penghargaan ini dapat mendorong, memberikan spirit untuk memberikan dorongan dan juga kepercayaan kepada konsumen terhadap PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Dan yang tidak kalah penting adalah capaian hebat yang dilakukan oleh PT Daria Varia Laboratoria berdasarkan catatan per 30 Juni 2020 dengan laba periode tahun berjalan sebesar 138,96 miliar. Saya kira ini sebuah prestasi yang sangat membanggakan, sukses untuk PT Daria Varia Laboratoria Tbk. Sukses Ibu. Baik, Ibu Uri mohon izin kita abadikan foto terlebih dahulu. Baik, sudah cukup Ibu. Mungkin Ibu boleh sedikit agak turun sedikit Ibu agar terlihat dengan jelas. Mohon maaf sebelumnya Ibu. Baik, saya akan menghitung, kita mulai. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Uri. Dan achiever yang terakhir di sesi pertama ini, Bapak dan juga Ibu dianugerahkan kepada saham dari perusahaan plat merah ini menjadi salah satu saham paling dicari investor dalam beberapa tahun terakhir. Pemicunya tidak lain adalah karena kinerja positif keuangan dari perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi Indonesia ini memang menggiurkan. Bahkan, kegiatan usahanya terus bertumbuh seiring perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi, meliputi digital connectivity, digital platform, dan digital services. Inilah peraih Top Corporate Award 2020, PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Ya, Bapak dan juga Ibu, perwakilan dari PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk saat ini berhalangan hadir untuk bergabung bersama dengan kami. Untuk itu langsung saja kami persilakan kepada Bapak Tri Raharjo untuk langsung memberikan ucapan selamat kepada achiever. Oke, saya ucapkan selamat buat PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk yang telah mendapat penghargaan Top Corporate Award tahun 2020 ini.
di tengah pandemi COVID-19. Tentunya masyarakat semakin aware dengan adanya teknologi, tentunya berkat kesiapan dan kesigapan dari perusahaan periode tahun berjalan untuk laba periode tahun berjalan dari Telkom membubuhkan angka 15,4 triliun. Saya kira sebuah prestasi yang sangat hebat untuk PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Kami ucapkan selamat untuk PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk. Ya, baik sekali kami ucapkan selamat kepada seluruh achiever di sesi yang pertama ini. Dan kami ingatkan jangan kemana-mana Bapak dan juga Ibu, karena nantinya di akhir acara akan ada sesi foto bersama untuk seluruh achiever baik sesi pertama dan kedua yang akan kami sebarluaskan kepada media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baiklah, untuk itu achiever yang pertama di sesi kedua ini dianugerahkan kepada berdiri di tahun 1982, perusahaan ini bergerak di bidang pembiayaan sepeda motor. Perusahaan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 dengan kode WOMF. Dan kendati perekonomian tengah lesu sepanjang 2020, perseroan terus memacu laju bisnis. Hal ini terbukti dengan torehan laba periode berjalan pada semester 1 2020 sebesar 57 miliar lebih. Penghargaan Top Corporate Award 2020 diberikan kepada PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk Wow Finance. Untuk itu kami turut mengundang sudah bergabung Bapak Ekanto Wijono Sunu selaku Chief Human Capital Officer PT Wahana Auto Mitra Multiarta Tbk. Silakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Pak Eka, kami tidak dapat mendengar suara Bapak dengan jelas. Bisa tolong tidak di-mute Bapak, mohon izin. Ya, saya Ekanto Wijono Sunu, mewakili Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk, menerima penghargaan Top Corporate Award 2020 ini sebagai Top Corporate Financial Institution. Dengan penghargaan ini kami berharap ya, semoga bisa menyemangati kami untuk lebih dalam pencapaian khususnya di era pandemik ini. Karena ini buat era pandemik adalah era yang sulit buat perusahaan pembiayaan. Namun sampai sekarang, sampai dengan kuartal ke-3, kami juga masih bisa membukukan profit yang lebih baik. Dan ini akan kita pertahankan terus dengan kinerja yang lebih baik dari segi operasional maupun finansial. Dan semoga pandemik ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali lega, kembali menjalani bisnis menjadi lebih baik lagi. Sukses untuk kita semua. Selamat buat PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk. Dalam hal ini langsung dihadiri oleh Pak Ekanto Wijono Sunu selaku Chief Human Capital Officer PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk. Mudah-mudahan penghargaan ini sesuai tadi yang diharapkan gitu ya, menambah spirit buat PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk dan menjadi pemicu yang lebih baik untuk pertumbuhan bisnis dari Wow Finance gitu ya. Kita tahu bahwa pada masa pandemi ini memang masa yang sangat sulit, tapi ketika kita bekerja ekstra dan kreatif dan innovation, saya kira kita dapat melewatinya dengan baik. Salam sehat Pak Ekanto, sukses untuk kita semua. Baik, Bapak Eka, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan mulai menghitung. Kita mulai dari 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ekanto. Baik Bapak dan juga Ibu, achiever berikutnya dianugerahkan kepada mulai beroperasi secara komersial dalam bisnis real estate pada tahun 1988. Sebelumnya perseroan hanya bergerak di bidang usaha konstruksi yang bergerak di bawah PT Bumi Serpong Damai BSD Tbk. Pencapaiannya pun sangat mengagumkan. Terbukti pada semester 1 tahun 2020 ini, emiten dengan kode saham Duti ini telah berhasil membukukan laba periode berjalan sebesar 196 miliar lebih. Penghargaan Top Corporate Award 2020 diberikan kepada PT Duta Pertiwi Tbk.
Untuk itu langsung saja kami terpengundang sudah bergabung yaitu Bapak Insinyur Ignes Kemalawarta MBA selaku Head of Corporate Governance and Sustainability PT Duta Pertiwi Tbk. Silakan Bapak untuk memberikan speech terlebih dahulu. Baik, selamat sore. Terima kasih kepada Infobrand dan Trans & Co. Brand menunjukkan quality, komitmen, dan reputasi. Saya kira itu semua orang memahami dan ini masa sulit ya. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita sudah setengah lebih melalui, mudah-mudahan tahun depan sudah lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih dan saya kira prestasi adalah satu pekerjaan yang menyeluruh dari atas ke bawah, dari pimpinan sampai seluruh karyawan. Kami juga terima kasih kepada pimpinan kami Pak Mukhtar Wijaya, Pak Michael dan Bu Lea, serta Pak Teki sebagai Presiden Director. Dan mudah-mudahan ke depan kita akan dapat tetap berprestasi, berkarya, untuk menjaga kepercayaan daripada konsumen kita. Selamat sore dan terima kasih. Oke, selamat sore Pak Ignes Kemalawarta MBA selaku Head of Corporate Governance and Sustainability PT Duta Pertiwi Tbk, Pak. Saya ucapkan selamat kepada PT Duta Pertiwi Tbk yang telah meraih penghargaan Top Corporate Award tahun 2020 ini. Saya kira saya sangat setuju bahwa prestasi ini adalah dari top level manajemen sampai yang paling bawah gitu ya. Saya kira prestasi ini mudah-mudahan tahun depan semakin gemilang, semakin bagus. Ketika masa pandemi lewat, saya kira perusahaan-perusahaan sangat berharap perusahaannya mampu bertumbuh secara baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses untuk PT Duta Pertiwi Tbk. Sukses Pak Ignes. Baik, Bapak kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan menghitung dari 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan juga Ibu. Dan achiever berikutnya dianugerahkan kepada berawal dari perusahaan importir mobil bekas merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz di tahun 1967. 7 tahun kemudian perusahaan ini ditunjuk sebagai dealer resmi merek Toyota, Daihatsu, BMW, Porsche, dan juga Renault untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tak membutuhkan waktu lama, pada tahun 1995, perusahaan pun melakukan penawaran perdana melalui proses akuisisi oleh grup Jardine Motors, distributor kendaraan bermotor yang memiliki jaringan di Asia, Inggris, Eropa, dan juga Amerika. Penghargaan Top Corporate Award 2020 diberikan kepada PT Tunas Ridean Tbk. Selamat kami ucapkan, namun perwakilan tidak dapat hadir pada sore hari ini. Untuk itu langsung saja kami persilakan untuk ucapan selamatnya Bapak Tri Raharjo. Oke, kami ucapkan selamat buat PT Tunas Ridean Tbk. Dalam hal ini tidak dapat hadir. Mudah-mudahan penghargaan ini semakin memberikan kepercayaan para konsumen kepada PT Tunas Ridean Tbk dan juga meningkatkan kepercayaan para pemegang saham gitu ya terhadap kinerja dari PT Tunas Ridean Tbk. Berdasarkan data yang kami terima, PT Tunas Ridean Tbk sepanjang laba periode berjalan tahun 2020 ini membukukan angka 106,87 miliar. Saya kira ini sebuah prestasi yang baik. Ke depan bisa lebih ditingkatkan dan juga sukses untuk kita semua. Terima kasih. Baiklah Bapak dan juga Ibu, untuk achiever yang terakhir pada awarding sore hari ini dianugerahkan kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk atau WG bergerak di bidang konstruksi, investasi, dan konsensi. Wika Gedung merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Wijaya Karya Persero Tbk atau Wika, berdiri pada 24 Oktober 2008. Wika Gedung memulai usaha di bidang konstruksi bangunan gedung. Penghargaan Top Corporate Award 2020 diberikan kepada PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Dan turut mengundang yang sudah hadir yaitu Bapak Bobi Iman Setia Kusuma selaku Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. Kami persilakan Bapak untuk memberikan space terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore rekan-rekan. Saya di sini mewakili direksi dan manajemen mengucapkan banyak terima kasih terhadap Infobrand dan Trans & Co atas penghargaan Top Corporate Award 2020. Hal ini merupakan hal yang sangat membanggakan bagi kami karena ini menjadi penyemangat kami untuk terus memberikan kepercayaan
kepada investor kami, kepada seluruh stakeholder kami, dan juga klien untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Dan khususnya kita juga mensupport semua kegiatan yang berkenaan dengan kehidupan orang banyak, dikarenakan kami mempunyai visi menciptakan ruang untuk kehidupan lebih baik bagi manusia. Untuk itu, sekali lagi kami berharap ke depannya kami dapat menjadi perusahaan yang tumbuh, berkembang, serta bisa membangun Indonesia. Demikian, terima kasih. Oke, selamat buat PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK yang dalam hal ini langsung dihadiri oleh Pak Bobi Iman Setia Kusuma selaku Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Saya berharap penghargaan ini dapat memicu pertumbuhan dan juga perkembangan dan juga kepercayaan para investor, para klien dan juga klien dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Mudah-mudahan COVID segera berlalu gitu ya, dan juga pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan TBK semakin bergerak kembali gitu ya ke arah yang positif. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Pak Bobi. Baik Pak Bobi, kita akan abadikan foto bersama terlebih dahulu. Saya akan mulai menghitung dari 3, 2, 1. Terima kasih Pak. Dan juga baru saja kita saksikan bersama Bapak dan juga Ibu perusahaan-perusahaan di tanah air yang telah berhasil mempertahankan kinerja positif di masa pandemi COVID-19 sehingga layak meraih penghargaan Top Corporate Award 2020. Untuk apresiasi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak dan juga Ibu untuk kita semua. Dan sebelum menutup acara, saya akan mengundang seluruh achiever di sesi yang pertama dan sesi kedua untuk memegang piagamnya dan kita akan melakukan sesi foto bersama. Kami persilakan Bapak dan juga Ibu, saya turut mengundang kembali seluruh achiever di sesi yang pertama dan sesi yang kedua. Dan jangan lupa untuk dipegang piagamnya Bapak dan juga Ibu, karena nantinya foto ini akan kami sebarluaskan ke seluruh media partner yang telah bekerja sama dengan kami. Baik, rupanya sudah turut kembali bergabung Bapak dan juga Ibu. Baik, saya akan mulai menghitung. Yang belum di open videonya Bapak dan juga Ibu, kami mohon kehadirannya kembali sehingga kami dapat mengabadikan foto bersama untuk seluruh achiever sesi pertama dan sesi yang kedua. Baik, kita akan lanjut. Kita akan mulai dari 3, 2, 1. Sekali lagi boleh ya Bapak dan juga Ibu, kita mulai. 3, 2, 1. Terima kasih Bapak dan juga Ibu atas waktunya dan juga partisipasinya pada sore hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat untuk seluruh achiever yang telah berhasil mempertahankan kinerja perusahaan tetap positif di masa pandemi COVID-19 ini. Dan semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan kinerja perusahaan di masa-masa yang penuh tantangan di tahun-tahun mendatang. Sekali lagi selamat, terima kasih. Saya Nonovita, sampai jumpa di awarding berikutnya. Selamat sore Bapak dan juga Ibu.